Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa man iktafa. Amma ba'd. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Arbi Sopian mewakili teman saya Muharrik Ayatullah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami di pelajaran Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen kita Profesor Dr. Asmal Mai MAG. Ya. Kami akan membahas tentang khilafah Uthman bin Affan. Biografi Uthman bin Affan, kapan dia masuk Islam, dan juga apa-apa yang dia lakukan setelah masuk Islam. Setelah itu kita akan membahas tentang fitnah-fitnah yang terjadi pada masa kekhilafaannya sampai dia wafat. Yang pertama, biografinya namanya adalah Abu Abdillah Uthman bin Affan Al-Umawi Al-Quraisy. Umurnya sekitar 81 tahun, ada yang mengatakan 82 tahun. Dia lahir di Taif, ada yang mengatakan di Taif, ada juga yang mengatakan di Mekah. Sekitar 6 tahun setelah tahun Gajah. Dan dia termasuk kepada As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan dia nomor 4 masuk Islam. Ya, proses masuk Islamnya setelah dia pada saat dia pergi berdagang ke Syam. Pada saat itu, dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan pada saat di gerbang Syam ada orang ataupun rahib atau pendeta berdiri di atas batu tinggi dan dia berkata, "Siapa kalian yang datang dari Hijaz ataupun dari Mekah? Apakah telah keluar dari sana seseorang nabi yang bernama Ahmad? Kalau seandainya dia telah keluar, maka ikutilah dia." Yang kedua, ada riwayat lain mengatakan bahwasannya Uthman bin Affan waktu perjalanan ke Syam, dia merasakan lelah sehingga dia istirahat di bawah sebuah pohon dan tertidur. Pada waktu tertidur, dia bermimpi, ada yang berkata kepadanya, "Wahai orang yang tidur, bangunlah. Sekarang telah keluar seorang nabi terakhir di Mekah dengan nama Ahmad. Maka ikutilah dia agar engkau selamat." Setelah pulang dari Mekah, Uthman bin Affan berjumpa dengan bibinya dan bibinya mengatakan hal yang demikian. "Naam, Muhammad bin Abdullah dia telah mengaku sebagai seorang rasul dan saya meyakini kebenarannya." Maka oleh karena itu bibinya tadi menasihati Uthman untuk mengikuti Muhammad agar dia tidak sesat dalam kehidupannya. Maka Uthman bin Affan pun mendatangi sahabat dekatnya untuk bertanya mengenai pendapat masalah ini. Maka dia pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah menjumpai Abu Bakar, dia bertanya tentang Muhammad, tentang kerasulannya. Maka Abu Bakar berkata kepada dia, "Demi Allah, wahai Uthman, kamu adalah orang yang pintar. Kamu orang yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Maka sekarang telah datang kepada kita seseorang yang akan menyelamatkan kita dari kesyirikan, dari kebatilan dan kejahilan. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Aku menyarankanmu untuk mengikutinya, karena dengan mengikutinya kita akan belajar kebaikan-kebaikan." Maka Uthman pun bertanya, "Apa-apa yang diajarkan oleh Muhammad?" Abu Bakar menjawab, "Dia melarang kita menyembah berhala dan dia menyuruh kita untuk menyembah mentauhidkan Allah, dan juga melarang kita untuk melakukan minum-minuman keras, berjudi, bermain wanita, berzina, memperbudak manusia. Pokoknya dia melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus." Oleh karena itu Uthman pun tertarik untuk masuk ke agama Islam dan dia meminta kepada Abu Bakar untuk membawanya menemui Muhammad. Pergilah mereka berdua ke rumah Rasulullah. Lalu ketika dia sampai ke rumah Rasulullah, Nabi Muhammad pun bersabda kepada Uthman dengan memegang pundaknya, "Wahai Uthman, bangunlah engkau dan perjuangkanlah dan raihlah surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya aku adalah nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepadamu dan juga kepada seluruh manusia. Karakteristik Uthman bin Affan. Sebelum beliau masuk Islam, Uthman bin Affan ini adalah orang yang cerdas, di mana dia menjadi salah satu orang tempat bertanya ataupun menjadi pembesar kaum Quraisy sebelum dia masuk Islam. Dia juga mengetahui tentang nasab-nasab kaum-kaum Quraisy dan juga dia orang yang bijak dalam memberikan pendapat. Uthman bin Affan memiliki kepribadian yang pemalu sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya pada suatu hari Rasulullah kedatangan tamu. Dia dalam keadaan berbaring di rumah dan lututnya terbuka. Dia mendatangi kedatangan tamu yaitu Abu Bakar, khalifah yang pertama. Maka Rasulullah membiarkannya masuk ke dalam rumah. Setelah selesai hajatnya bercerita dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar pun pergi. Setelah itu datang pula Umar bin Khattab dan Rasulullah mempersilahkannya sampai Umar bin Khattab selesai dengan hajatnya. Dan setelah Umar bin Khattab pergi, maka datanglah Utsman dengan hajatnya ingin berbicara kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menutup rutubnya dan memperbaguskan pakaiannya. Lalu dia bercerita dengan Rasulullah, setelah itu dia pergi. Setelah pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau biarkan auratmu terbuka ketika Abu Bakar dan Umar datang, namun ketika Utsman engkau menutupnya?" Maka Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap seseorang yang malaikat saja malu kepadanya?" Ya, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasannya Utsman bin Affan itu memiliki sifat yang sangat pemalu, sehingga Rasulullah sampai segan kepadanya. Dan juga kepribadian yang lain adalah beliau Utsman bin Affan adalah seorang pembisnis yang pintar dan juga pekerja keras. Sehingga di masa mudanya dia sudah sering pergi berbisnis berdagang ke luar Mekah, yaitu ke Syam. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah dia mendapatkan kekayaan, sehingga dari masa muda dia sudah termasuk orang kaya. Sebelum Islam dia sudah menjadi orang yang kaya raya. Dan dia juga gemar bersedekah. Dia adalah orang yang dermawan, suka membantu siapapun yang ada di sekitarnya. Makanya setelah dia masuk Islam, ya banyak fadilah-fadilah yang dia lakukan, terutama yaitu membeli sumur. Yang mana Rasulullah berkata, siapa yang mau membeli sumur di Madinah ini, maka Allah akan menggantikannya dengan surga. Nanti dengan surga. Maka Utsman pun membeli sumur tersebut. Yang lain juga dia pernah juga bersumbang beberapa ribu dirham untuk perperangan, untuk mempersiapkan perperangan. Setelah dia masuk Islam, maka pemahaman keislamannya semakin tinggi, sehingga setelah singkat cerita sampai berakhirnya masa Khalifah Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab memilih beberapa orang yang dianggap pernah dikabarkan oleh Rasulullah dengan al-mubasyirin bil jannah, dan mereka itu dikumpulkan oleh Umar untuk bermusyawarah untuk menggantikannya menjadi khalifah. Maka terpilihlah orang-orang tersebut, diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Dan pada saat itu Umar bin Khattab menyuruh Abdurrahman bin Auf menjadi pemimpin sidangnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya itu adalah sebuah isyarat dari Umar bin Khattab kepada Abdurrahman untuk menggantikannya menjadi khalifah. Namun setelah diperbincangkan dari beberapa hari perbincangan, maka jatuhlah pemilihan itu kepada Utsman dan Ali. Setelah dipilih lagi dalam musyawarah tersebut, maka jatuhlah khilafah kepada Utsman bin Affan. Selama Utsman bin Affan menjadi khalifah, dia melakukan beberapa pergerakan yang bagus. Di antaranya adalah dia merangkum Al-Quran menjadi satu. Sebenarnya Al-Quran sudah pernah disatukan, ditulis pada zaman Khalifah Abu Bakar. Karena banyak kaum muslimin dan hufaz yang hafiz-hafiz Quran itu meninggal pada perang Yamamah melawan orang murtadin.
Maka Abu Bakar takut dan dia membukukan Al-Quran tapi belum disatukan. Pada masa Utsman bin Affan inilah Al-Quran itu disatukan. Karena umat Islam sudah tersebar sampai ke Afrika Utara, sampai ke Tunis, ke Aljazair dan juga Maroko, hingga sampai ke semenanjung Eropa yaitu Spanyol. Karena wilayah Islam yang semakin luas, maka Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Maka beliau membagi-bagikannya di dua kota suci, yaitu di Mekah dan di Madinah. Setelah itu dia juga merenovasi Masjid Nabawi. Karena pada masa itu umat Islam sudah terlalu banyak, maka Utsman bin Affan merenovasi, memperluas Masjid Nabawi untuk menampung jumlah kaum muslimin yang ingin sholat di masjid tersebut. Yang ketiga yaitu membentuk angkatan laut. Utsman bin Affan juga membentuk angkatan laut untuk pertahanan Islam melawan orang-orang Bizantin, yaitu di Afrika Utara. Kalau seperti sekarang di Maroko itu sekitar di daerah Tanger. Ya, di Tanger. Kalau di Jazair juga di Tunis, juga di bagian Afrika Utara. Yang keempat adalah yang dilakukan oleh Utsman, yaitu melanjutkan perjuangan umat Islam, yaitu memperluas wilayah Islam. Dan tentunya di masa Khalifah Utsman ini sangat luas sekali wilayah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab saja, wilayah Islam itu sudah mencapai 1/3 dari dunia. Apalagi di masa Utsman bin Affan, pada saat itu menjadi kemajuan yang sangat pesat. Dan periode kepemimpinan Utsman bin Affan ini terbagi kepada 2 periode. Ada 6 tahun pertama, yaitu 6 tahun kenaikan, dan 6 tahun kedua ini adalah 6 tahun tumbuhnya fitnah dan kemunculan dan kehancuran. Yaitu